Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Basit yang dirahmati oleh Allah, bersyukur pada pagi ini kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan sempat. Gimana tidak sempat, itu sebagai kewajiban kita untuk melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah akan balas dengan amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beriring salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Sabtu, tadi malam itu bertepatan banyak yang menyelenggarakan Maulud Nabi. Nah sekarang ini libur karena tanggalnya apa? Merah. Misalnya tanggal merah semuanya gimana? Sekarang tanggal 8 Oktober 2022. Yang di kantor mungkin sudah libur, ya Sabtu ya libur. Nah pertanyaannya, untuk menyelenggarakan atau melaksanakan Maulud Nabi itu hukumnya apa? Selama ini kita masih meraba-raba. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Nah menurut Bapak Ibu apa? Boleh. Nah ini ada sebuah pertanyaan, dan insya Allah di Majelis Tarjih dan Tasdid pimpinan pusat Muhammadiyah itu menjawab pertanyaan tentang menyelenggarakan peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW yang seperti ditanyakan oleh Untung Sutrisno. Ini Jalan GN Bentang 13 RT 5 RW 13 Perum Pelanguyungan Tasikmalaya. Ini ditanya, itu disidangkan hari Jumat 27 Syawal bertepatan dengan 16 Oktober 2009. Nah ini pertanyaan ini sudah dijawab di jilid Suara Muhammadiyah jilid 4 cetakan 271-274 itu tahun 2005. Sebenarnya sudah dijawab dan dicetak lagi 2008 di Suara Muhammadiyah nomor 1 ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada prinsipnya tim fatwa itu belum pernah menemukan dalil tentang perintah menyelenggarakan peringatan Maulud Nabi. Sementara itu belum pernah pula menemukan dalil yang melarang menyelenggarakan. Nah kalau penjelasan seperti ini berarti hukumnya apa Pak, Bapak Ibu? Mubah, iya. Berarti tidak ditemukan dalil untuk melarang.
dan menyelenggarakan juga nggak ada gitu. Nah, oleh sebab itu perkara ini termasuk perkara ijtihadiyah, dan tidak ada kewajiban sekaligus tidak ada apa? Larangan untuk melaksanakan. Nah, gini, berarti ada yang mengatakan haram kan gitu kan, tapi hukumnya aslinya itu adalah mubah. Nah, apabila di suatu masyarakat muslim itu memandang perlu, coba diingat, memandang perlu, berarti kalau tidak dipandang perlu ya tidak gitu. Memandang perlu menyelenggarakan peringatan maulud Nabi tersebut. Yang perlu diperhatikan itu adalah agar jangan sampai melakukan perbuatan yang dilarang serta harus ada dasar kemaslahataannya. Dasarnya harus ada apa? Kemaslahatan. Perbuatan yang dilarang di sini misalnya perbuatan yang unsurnya bid'ah, kemudian mengandung unsur syirik, memuja-muja Nabi Muhammad SAW itu berlebihan. Sementara Nabi Muhammad sendiri telah menyatakan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW dari Umar, yaqulu sami'tu Nabi SAW, Umar bin Khattab itu mendengar Nabi itu bersabda, sabdanya gini, janganlah kamu memberi penghormatan, memuji, memuliakan kepada saya secara berlebihan. Loh, ini kan pesan Nabi kepada umat. Saya hanya seorang hamba Allah. Saya ini seorang hamba Allah. Jangan dipuji berlebihan seperti Isa putra Maryam. Nah, ini kan merupakan peringatan yang keras. Nah, jangan sampai Nabi itu diagung-agungkan seperti Isa putra Maryam. Maka katakan saya ini hamba Allah. Nah, itu Nabi mengatakan, saya ini Rasul Allah, utusan Allah. Kan insya Allah kalau kita punya dasar seperti ini, tetap kewajiban kita memang ada perintah dari ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ini merupakan perintah, ya, bukan berlebihan. Innallaha, sesungguhnya Allah, innallaha ya, innallaha apa? Wal malaikatu yusholluna 'alam. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu yusholluna 'alan nabi, yaitu bersolawat kepada Nabi. Solawat itu penghormatan. Nah, cuma dasarnya Nabi itu memberikan warning, jangan kamu menghormati saya, memuji saya berlebihan. Nabi saja gitu. Tapi kita ini menghormati tetap kepada Nabi dengan ucapan apa? Bersolawat. Minimal Pak. Ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW, kita jawab. Saya pernah membaca hadis, Bapak Ibu, sebakhil-bakhil orang itu kalau disebut nama Nabi itu nggak jawab gitu. Karena jawab tok ae lho. Padahal ada perintah. Nah, orang yang seperti itu menghormati Nabi, menghormati Nabi itu bukan sekedar mengucapkan sholawat, tetapi berusaha mencontoh teladan Nabi gitu loh, sunnah-sunnah Nabi gitu ya. Makanya di ayat itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad, sungguhnya ada dua Pak, berarti teman Pak.
lakot sungguh karena ada lakum bagi kalian itu fi rasulillahi di dalam diri Rasulullah SAW itu uswatun hasanatun, yaitu tauladan yang baik. Siapa yang bisa menghormati Nabi seperti itu? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Berarti kecuali orang yang mengharapkan ridho Allah dan wa yarjullaha wal yaumal akhir, dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan orang yang selalu berzikir menyebut dengan banyak. Kecuali itu saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan agar supaya kita ini mencintai Nabi, ya, mencintai Nabi. Ini dahsyatnya cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Saking sayangnya Rasulullah, Bapak Ibu, kepada umatnya, beliau itu tidak pernah ridho umatnya itu mendapatkan apa? Azab. Ini saking cintanya. Ya, mungkin di antara umat Islam banyak yang belum tahu bahwa Nabi Muhammad SAW sangat mencintai umatnya, Bapak Ibu. Saking cintanya kepada umatnya, beliau selalu memohon kepada Allah, berdoa agar menyelamatkan umatnya, Pak. Hidupnya penuh dedikasi kepada umat. Waktunya itu habis untuk memikirkan kemaslahatan apa? Umat Nabi itu. Sampai di ujung hayatnya, Bapak Ibu, umat yang jadi prioritas perhatiannya di akhirat itu pun umat beliau cari untuk diberi syafaat. Umatnya nanti dicari, Pak. Sopo sing gurung tak kei syafaat. Ini masa kita sebagai umatnya kita tidak mencintai Nabi. Ini ada bukti nyata kecintaan Rasulullah SAW kepada umatnya, sebagaimana dikutip dari buku Manusia yang Tidak Pernah Manusia. Judulnya itu, Pak. Manusia yang tidak seperti manusia. Ya apa? Sopo, Pak? Menungso tapi gak mau menungso. Manusia yang tidak seperti manusia. Karyanya ini Ustadz Ahmad Zarkasih LC, pengajar Rumah Fikih Indonesia. Nah, ini bukti nyata. Satu, berdoa untuk umatnya setiap sholat, Pak. Nabi ini berdoa kepada umatnya setiap sholat. Ada kisah menarik yang terekam dalam banyak kitab hadis. Salah satu apa yang ditulis dalam kitab Sahih Imam Ibnu Hibban, diriwayatkan bahwa Nabi SAW sedang berbincang santai di rumahnya bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Berarti pas berbincang santai gitu. Beliau Aisyah mengatakan gini, Pak, ketika aku memandang wajah Nabi SAW itu terasa ketenangan dalam diri. Berarti Aisyah itu kalau memandang Nabi itu hatinya tenang gitu, Pak. Lalu aku katakan kepada beliau, nah, ini Aisyah, ya Rasul, berdoalah kepada Allah untuknya. Nah gitu. Kemudian Nabi mengangkat tangannya, nah, tangannya diangkat oleh Nabi, berdoa, Allahumma gfir li Aisyata ma taqaddam min dzanabiha wa ma ta'akhkhar wa ma asyrata wa ma aghlanta. Ya Allah, ampunilah Aisyah, ya, seluruh dosanya yang lalu dan yang akan datang. Ini doanya Nabi kepada Aisyah. Dosanya yang terlihat dan yang tersembunyi, ya. Nah, mendengar doanya Nabi SAW itu, Aisyah kemudian tersenyum lebar. Gimana sih kok tersenyum lebar, Pak? Tertawa ya senyum lah, bukan tertawa berbahak-bahak, enggak. Ya senyum. Kalau perempuan itu senyuman lah,
senyum manis gitu Pak ya. Iya. Saking senangnya Aisyah itu sampai ia menjatuhkan kepalanya di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana ibu-ibu pernah menaruh kepala ibu kepada suaminya? Halo? Oh sering ya. Berarti Aisyah itu saking senangnya Pak. Ibu-ibu kalau senang dijatuhkan kepalanya kepada suami gitu ya. Guyon Bu ya. Saya gak tegang gitu. Ya, sampai-sampai kepalanya Aisyah itu di pangkuan Nabi, dijatuhkan kepada pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan gini, senangkah engkau dengan doaku tadi? Ya. Sayyidah Aisyah itu menjawab, bagaimana mungkin ya Rasul, aku tidak gembira dengan doamu ya Rasulullah. Kemudian beliau meneruskan, demi Allah, nah ini, demi Allah, itulah doaku untuk umatku setiap sholat. Ini bukti di dalam hadis Nabi, cintanya Nabi kepada umatnya. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban. Pedulinya Rasulullah kepada umatnya, padahal setiap hari sudah berdakwah, menyampaikan syariat agar umat itu terhindar dari perbuatan syirik, zalim. Toh tapi kalaupun tetap ada umatnya yang menolak dakwah, kan ada umatnya itu menolak dakwah Rasulullah dan akhirnya jatuh pada kemaksiatan, masih juga didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu Pak. Ini buktinya. Yang kedua, tetap mendoakan walaupun dizolimi. Kalau Nabi itu sifatnya tetap mendoakan walaupun merasa dizolimi. Mudah-mudahan ini sebagai tauladan Nabi yang bisa kita contoh. Mungkin semua kita ingat bagaimana cerita Rasulullah SAW yang datang ke Taif untuk berdakwah. Mungkin tahu sejarahnya Taif. Alih-alih pesan nasihatnya didengar, Nabi SAW itu malah mendapatkan lemparan batu yang akhirnya melukai wajah dan tubuhnya Nabi. Lalu datanglah bantuan dari Allah dengan diturunkannya malaikat Jibril. Jibril menawarkan jasa Pak, menawarkan jasa pelayanan untuk beliau guna membalas apa yang sudah dilakukan oleh bangsa Taif yang tidak menghormati Nabi sama sekali. Nah ini Jibril menawarkan kepada Nabi SAW untuk menghancurkan Taif tersebut dengan gunung yang siap diangkat. Gunung Taif itu siap diangkat. Bagi orang yang sedang dalam keadaan terdesak Pak, wong itu kalau sudah terdesak, apa ini mangkelin nemen Pak? Halo? Dalam posisi lemah, tentu tawaran tersebut sangat baik dan diterima. Jangan diterima ya. Mangkelin mendodok nggak ditawari, diterima itu. Agar mereka orang zalim tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu akan berbalik kepada mereka, akan berupa penderitaan. Itu wataknya orang manusia biasa yang maunya jika dizolimi itu akan balas menzolimi juga. Itu wataknya manusia, wajar. Tapi berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, bukannya mengamini apa yang ditawarkan oleh malaikat Jibril, beliau justru menolak Pak, memilih untuk mendoakan kaum Taif tersebut. Darah akibat luka, darahnya Nabi akibat luka yang mengeluarkan itu, Rasulullah mengangkat tangan lalu mengatakan gini, Allah tidak mengutusku untuk menjadi orang perusak dan juga tidak untuk menjadi orang yang melaknat. Saya ini diutus, kata Nabi, bukan untuk merusak dan melaknat seseorang. Nah, gitu. Akan tetapi Allah mengutusku untuk menjadi penyeru doa dan pembawa
Muhammad. Maka didoakan oleh Nabi, Pak. Ya Allah, berilah hidayah untuk kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Nah, kalau Bapak Ibu merasa dizalimi, Pak, coba kita meniru Nabi seperti ini. Mudah-mudahan. Nah, jangan kok senyum. Seharusnya seperti ini. Kita berusaha, Pak, seperti Nabi. Indahnya, Pak, akhlak Rasulullah di waktu kondisi yang secara manusiawi itu sangat wajar. Orang itu marah setelah mendapatkan banyak luka akibat kezaliman orang lain. Tapi Nabi, Pak, memang tidak diutus untuk membalas keburukan dengan apa? Keburukan. Tapi beliau diutus untuk Allah, Pak. Ah, ini perlu ini, Pak. Perlu sebagai apa itu narasi kita. Agen kebaikan. Halo. Nah, kita ini sebagai agen apa? Kebaikan dan penyebar kasih sayang. Nah, itu perlu diambil di garis bawahi. Kita ini sebagai umatnya meniru Nabi Muhammad SAW. Mari kita sebagai agen kebaikan dan agen apa? Penyebar kasih sayang. Nah, itu yang kedua. Ini dilanjutkan enggak, Mbak? Yang ketiga, semakin dahsyat ini, ya. Yang ketiga, selalu memohon keselamatan umatnya, Pak. Nabi itu, kalau ditanya tentang siapa yang paling mengasihi diri kita, normalnya kita akan menjawab ibu kita, gitu, Pak. Nah, ibu kita itu benar dan tidak salah. Akan tetapi kita juga harus tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih sayang dan paling mengasihi kita lebih dari siapapun di dunia ini. Berarti seharusnya kita nomor satu Nabi, kemudian ibu kita, yang pertama Allah, Rasulnya, kemudian ibu kita, bapak kita, orang tua kita, ya. Nah, dalam sebuah riwayat yang masyhur, termasuk riwayat Imam Ahmad dan juga Musannaf Ibnu Abi Syaibah, itu disebutkan bahwa setiap malam dalam sholatnya Nabi SAW itu tidak berhenti meminta kepada Allah untuk memberikan ampunan, pembebasan azab untuk umatnya. Luar biasa ini Nabi. Saat Nabi itu menangis, Pak, berarti Nabi itu manusia biasa juga pernah menangis. Jenengan pernah, Pak? Bolak-balik ya. Ya, Nabi aja menangis agar umatnya dijauhkan dari azab. Ya, Nabi Muhammad saya menyayangi umatnya. Rasulullah pernah menangis di hadapan sahabat, siapa itu? Abdullah bin Amr bin As. Berarti Nabi itu menangis di hadapan sahabat itu nggak malu, Pak. Ya, termasuk kepada Abdullah bin Amr bin As ketika membaca surah Ibrahim ayat 36. Ayatnya gini: sesungguhnya berhala tersebut banyak menyesatkan manusia, dan siapa yang mengikutiku mereka adalah golonganku. Jelas, ya, berhala-berhala itu menyesatkan manusia. Tapi kalau orang itu mengikutiku, maka golonganku, kata Nabi. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Rasulullah kembali menangis lagi, Pak. Berarti ketika membaca ayat itu nangis Nabi. Rasul juga kembali menangis ketika membaca ayat yang lain, surat Al-Maidah 118. Nah ini, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini surat Maidah ayat 118. Jika engkau mengazab mereka, nah ini, sesungguhnya mereka adalah hambamu. Ini hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha
sana. Menangis Nabi ketika membaca ayat ini. Iling napa? Umatnya. Kemudian Rasulullah mengangkat tangan sambil menangis. Beliau itu mengatakan, ya Allah, umatku. Coba gitu Pak. Umati. Kalau kita membaca ayat itu, umati. Gimana kita ini sebagai umatnya? Rasulullah itu mencintai umatnya. Nah kita harus mencintai Rasulullah. Sayangnya kepada kita, Pak. Jibril pun datang menemui Nabi dan menanyakan apa yang membuatnya menangis. Jibril itu, Pak, kenapa kamu menangis gitu? Jibril pun mengetahui alasannya dan Allah mengatakan, Jibril datang, temuilah Muhammad. Hei Jibril, katanya Allah, temui Muhammad. Katakan kepada kami ini akan membuatnya ridho dengan apa yang tak ditadikan untuk umatnya, dan kami tidak akan mendolimimu. Loh, coba, ini kabar dari Allah melalui malaikat Jibril. Katakan kepada Muhammad, kami akan membuatnya ridho dengan apa yang kami takdirkan untuk umatnya. Nah, Allah itu memberikan rekomendasi kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Coba. Dan kami tidak akan mendolimimu. Berarti Nabi itu tidak akan didolimi. Hadis riwayat Muslim. Ahmad Zarkasi dalam bukunya Manusia yang Tidak Seperti Manusia itu juga sama tadi, saking cintanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama memperjuangkan agama ini demi Allah dan demi Rasul. Karena Rasul itu adalah mencintai umatnya, Pak. Maka kita sebagai umatnya bukan menunggu Maulud Nabi, Pak. Halo? Ya setiap hari lah, ya. Kita menyebut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di setiap sholat. Ini salah satunya. Nah, mudah-mudahan kita ini selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut nama Nabi, Pak, dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena tugasnya Nabi itu tiga, Pak. Inna arsalnaka syahidan. Nah ini, syahidannya ini. Sesungguhnya kami, kata Allah, mengutus kamu wahai Muhammad syahidan. Apa? Sebagai saksi. Nah ini nanti jenengan termasuk tanda ini nanti dapat disaksikan oleh Nabi Muhammad. Kalau kita ini berjuang selama hidup kita ini meniru sunnah Nabi Muhammad SAW, pasti dapat syahidan ini. Yang kedua, basyiron. Tugas Nabi itu memberikan berita gembira. Sing taat masuk surga. Tugas yang ketiga, nadhiron. Memberikan apa? Peringatan. Sing bandel, sing ngeyel, ya masuk neraka. Tapi kalau dengan tugasnya ini untuk apa? Litu'minu billahi wa rasulih, itu di dalam surat Al-Fat ayat 8-9. Kalau sudah kita beriman kepada Allah dan hari akhir, apa tugas kita sebagai umatnya? Wa tu'azziruhu. Nah ini tugas kita. Wa tu'azziruhu. Kita harus menguatkan agama ini. Salah satunya apa? Ya mengadakan pengajian, kuliah subuh. Loh ini menguatkan, Pak. Ya, menguatkan agama. Wa tu'azziruhu. Nah ini sesuai dengan ayat ini. Wa tuwaqqiruhu, membesarkannya. Berarti agama ini disebarkan. Jangan untuk keluarga tok. Kita sebarkan agama, membesarkannya. Wa tuwaqqiruhu. Nah, ini yang terakhir. Wa tusabbihuhu bukrata wa asila. Apa? Mensucikan Allah dalam keadaan waktu pagi dan waktu petang.
Mari kita sucikan, bukan sekedar ucapan subhanallah tapi pancet, Pak. Subhanallah, subhanallah. Tujuannya zikir dengan subhanallah itu adalah mensucikan mensucikan Allah dari apa? Perbuatan syirik. Jangan sampai kita itu hati kita itu ada terhinggapi dengan sombong dan syirik. Itu tok wis. Maka kita sucikan dengan doa, Pak. Nusur. Kan ada rasa kalah tadi itu. Ya, mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.